Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yantos RW Backpacker Channel, media informasi, edukasi, dan hiburan. Jadi dapatkan informasi yang baik, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang membahagiakan hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini kita masuk kepada media edukasi, yaitu pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Dan pembelajaran ini, Pancasila ini, ada serinya ya, seri 1 sampai dengan 10 atau lebih. Bisa nanti kalau seandainya tidak tuntas. Jadi ikuti terus pembelajaran Pancasila di channel ini, karena pembelajarannya secara praktis dan mudah. Dan ikuti terus mulai dari seri pertama sampai terakhir hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Lebih dahulu jangan lupa untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, and comment di channel Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Baik, pembelajaran Pancasila di channel ini ingin kita jadikan sebagai edukasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya berharap semua yang menyaksikan video ini, yang mengikuti pembelajaran Pancasila ini, karena ini pembelajarannya adalah praktis dan mudah, saya berharap untuk aktif, ya, di samping memberikan subscribe-nya, juga memberikan komen-komennya. Nah, komen di sini kita gunakan sebagai ajang diskusi aktif ya. Jadi semua yang menonton ini, baik mahasiswa, pelajar, atau murid sekalian ya, bisa memberikan komen-komennya di channel ini, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab juga pertanyaan kalau ada nanti yang komen bertanya, dan itu akan menjadi input yang baik untuk bisa saya lihat, saya nilai ya, komen-komen mana, pertanyaan-pertanyaan mana yang bagus, sehingga bisa kita diskusikan, sehingga channel dan komen yang ada di channel ini tidak pasif ya, harus menjadi channel yang aktif berdiskusi mengenai pembelajaran Pancasila secara praktis dan mudah. Oke, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus serinya, ikuti sampai habis, karena di tengah penyampaian materi ini ada nanti ya berapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara lebih interaktif agar Anda lebih memahami materi-materi ini. Ikuti terus pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Ikuti seri-serinya, jangan ketinggalan. Sekali lagi jangan lupa beri supportnya yang banyak, subscribe-nya. Jadikan Yantos RW Backpacker Channel sebagai media informasi yang baik, edukasi bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, selain untuk menganalisis dan solusi ya, jadi juga membentuk sikap mental, ini yang paling penting ya. Jadi mempelajari Pancasila itu membentuk sikap mental baik itu mahasiswa, siswa, dan murid, sehingga mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta penguatan, ya ada istilah sekarang dalam masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, ya, berlandaskan Pancasila. Untuk apa gunanya? Yaitu untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.
Jadi dengan terbentuknya sikap mental ini ya, baik bagi mahasiswa, siswa dan murid, mereka mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, kesatuan, dan mewujudkan masyarakat yang madani, yang demokratis dan berkeadilan serta bermartabat. Tapi tetap berlandaskan Pancasila. Nah, artinya mereka dengan menerapkan ini, dengan kajian-kajian, analisis, dan solusi ini, mereka mampu berinteraksi baik secara internal ke dalam diri mereka sendiri, keluarga mereka, juga secara eksternal kepada masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia internasional. Itulah sebenarnya dasar kenapa di dunia pendidikan Pancasila ini diadakan. Nah, khusus untuk di perguruan tinggi, tentu tujuan aplikasi Pancasila ini yang sesuai dengan levelnya ya, mungkin juga begitu juga untuk di sekolah dan sebagainya. Yang pertama yaitu supaya mahasiswa ya, terutama maka siswa juga murid bisa menerima pengetahuan dan nilai Pancasila secara aktif berdasarkan pemahaman yang mendalam dan alur pikir yang logis. Jadi belajar Pancasila ini ya diharapkan tidak lagi membosankan bagi mahasiswa, tapi mengembangkan pola pikir mahasiswa, siswa dan murid itu mempunyai alur pikir yang logis, ya, menerima pengetahuan Pancasila itu secara aktif berdasarkan pemahaman dan alur pikir yang logis. Jadi sekarang ini memang alur pikir yang logis itu dipentingkan. Kita dalam mempelajari, memberikan pelajaran tentang Pancasila supaya mahasiswa-siswa dan murid itu bisa berpikir logis, memahami secara dalam menerima pengetahuan tentang nilai Pancasila. Jadi dengan adanya alur pikir yang logis, pemahaman yang dalam, mereka bisa bulat, kuat, konsisten, konsekuen dalam menerima Pancasila untuk diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengalaman Pancasila itu tidak hanya sebagai normatif ya. Jadi jangan lagi Pancasila itu sekedar basa-basi, normatif atau karena wajib, atau kuliah atau pelajarannya wajib, lantas terpaksa mengambil Pancasila, tidak. Ya, jadi secara normatif, tidak hanya sebagai secara normatif, tapi Pancasila juga secara empiris harus dipraktikkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan negara secara nyata sehari-hari. Jadi harus real. Apa diperoleh nilai-nilai itu, makanya pembelajaran juga harus logis dan bisa secara real memberikan contoh ya, bisa dipedomani oleh mahasiswa, siswa dan juga murid untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya normatif ya pelajaran Pancasila ini, seharusnya lebih kepada praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setiap menghadapi masalah selalu dilihat dari sudut pandang Pancasila dan memecahkan masalah bersama Pancasila. Jadi ini komitmen kita, konsekuen kita kalau sudah mendapatkan pelajaran Pancasila dan memahaminya, mempraktekannya, ya sudut pandang diambil dari sudut pandang Pancasila. Ini untuk mengantisipasi bahwa jangan ada perspektif lain yang ideologi lain dan sebagainya digunakan dalam menghadapi berbagai macam persoalan secara individu, masyarakat maupun berbangsa negara. Jadi Pancasila kita jadikan pedoman. Kemudian masih memiliki daya naluri, nurani, dan nyali ya sebagai calon intelektual dan cendekiawan menjadi lebih tajam dan kuat untuk memikul tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa negara. Ya, jadi diharapkan mahasiswa itu menjadi orang-orang yang aktif, yang kreatif, punya nilai juang, semangat nasionalisme yang tinggi. Baik, selanjutnya, ya tentunya pembelajaran pendidikan Pancasila ini secara langsung berpijak pada tindakan ya, bukan hanya penalaran terkait dengan situasi kehidupan nyata dan bukan dengan situasi artinya secara normatif saja ya. Jadi pendidikan Pancasila ini berpijak pada tindakan dan bukan hanya penalaran. Jadi makanya saya berusaha dalam belajar Pancasila ini secara praktis dan mudah supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Kita perlu memberikan contoh-contoh bagaimana aplikasinya,
implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan standar kompetisinya adalah untuk supaya mahasiswa-siswa dan murid itu berkepribadian dan berperilaku Pancasila. Ya. Jadi dari awal supaya mereka berkepribadian dan berperilaku Pancasila. Nah ini nanti kan secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bangsa negara akan dapat melakukan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian selanjutnya sesuai dengan tujuan bangsa kita yaitu mewujudkan masyarakat, manusia, masyarakat dan negara Pancasila, yaitu tujuan kita pendidikan ini adalah agar bangsa kita ini, masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang Pancasilais, yang betul-betul menjalankan Pancasila secara baik, benar, murni dan konsekuen. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari ini maka akan lahirlah mahasiswa-siswa, murid-murid yang beriman dan bertakwa ya, serta memiliki nilai filosofi Pancasila ya. Sesuai dengan nilai Pancasila tadi, jadi manusia yang religi ya, berkemanusiaan ya, adil, bersatu, demokratis. Jadi tetap akan melahirkan Pancasila ini menjadi manusia yang beriman, takwa ya, dan bernilai filosofis Pancasila. Karena nilai-nilai religius dalam Pancasila ini akan tercermin pada orang-orang yang memahami Pancasila, mendalami Pancasila, tidak akan pernah meninggalkan nilai-nilai religius. Kemudian terbentuknya budi pekerti luhur, disiplin, berkepribadian dan berperilaku Pancasila. Ini yang diharapkan ya. Jadi budi pekertinya luhur, pribadinya menjadi disiplin, perilakunya sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau ini sudah diterapkan, tentu negara kita akan menjadi negara yang maju, makmur, ya, dan selalu aman sentosa. Kemudian juga menjadi mahasiswa, mungkin siswa juga murid yang rasional, yang logis, dinamis, paham akan nilai-nilai Pancasila, bisa mengikuti perkembangan zaman yang modern ini, banyak godaan dari mana-mana ya, dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Mereka akan tetap berpikir rasional, logis, dan dinamis, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng dan pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga diharapkan ya melahirkan profesional, ya, tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, dengan dia memahami Pancasila bisa menyebarkan kebaikan kepada lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun berbangsa dan negara. Kemudian berperan aktif untuk mewujudkan manusia dan negara Pancasila. Ini kita harapkan dimanapun kita berada, ya kita harus sering berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu mendapatkan pahala, juga memberikan kebaikan kepada manusia yang memberikan ilmu. Jadi apalagi itu ilmu Pancasila ya, karena 250 juta penduduk lebih itu akan menjadi manusia yang Pancasilais, ciptakan negara yang aman, makmur, sentosa ya, kehidupan yang baik. Nah itu pahalanya sangat besar sekali. Kita kembangkanlah nilai-nilai Pancasila ini kepada diri kita dulu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, untuk mencapai tujuan bangsa dan negara kita. Ya mudah-mudahan dengan pendidikan Pancasila yang sudah menjiwai bangsa Indonesia ya, orang-orang Indonesia itu dia juga Pancasila sudah ada pada dirinya, sehingga dengan mempelajari ini maka akan tercapailah tujuan bangsa Indonesia yang ya, pelajaran Pancasila kita ya, tentu apa yang diajarkan ini supaya misi juga dari perguruan tinggi ya, dari sekolah tercapai hendaknya ya, misi pendidikan Pancasila di sekolah maupun perguruan tinggi dengan adanya output tadi. Itulah tujuannya dilakukan pendidikan Pancasila, sehingga tercapailah apa yang menjadi visi dan misi dari dunia pendidikan kita.
Baik, selanjutnya ya kita sudah saya jelaskan tadi secara realnya ya. Kalau secara teoritis cukup banyak, nanti bisa dipelajari ya. Saya akan share juga nanti bahan-bahannya, karena ini buku yang saya buat ya, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena buku ini memang khusus saya buat agar kita mempelajari Pancasila tidak hanya secara teoritis, tapi juga mempelajari Pancasila secara praktis, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya, menyebarluaskannya, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengetahui, memahami, dan mempraktikkan Pancasila. Itu harus didasarkan kepada keyakinan dan optimisme kita bahwa Pancasila ini akan mampu menjadi dasar dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, menjadikan tujuan bangsa kita ini tercapai, masyarakat adil dan makmur, merata ya, lahir batin dunia akhirat ya. Jadi seluruh aspek kehidupan itu akan bisa insya Allah kita capai kalau kita bisa sama-sama memahami Pancasila, mengkajinya, dan menerapkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman saat ini. Itu topik pertama ya, mungkin dibahas dalam beberapa sesi ya, karena bagi saya pelajaran Pancasila ini sangat menarik karena sesuai dengan realita kita sehari-hari yang harus terus kita kembangkan, terus kita kaji sehingga betul-betul dapat dipraktikkan secara nyata, secara benar, murni dan konsekuen, mewujudkan masyarakat yang madani, demokratis ya, yang religius. Baik, nanti mungkin bisa dilanjutkan di topik yang kedua. Ini akan berseri ya, banyak kali topik-topik yang akan kita kaji karena mengasihkan sekali belajar Pancasila ini. Topik kedua nanti kita coba kaji Pancasila dalam kajian sejarah, bisa diikuti di sesi berikutnya. Kajian-kajian tadi sebagai dasar pengantar dari memahami Pancasila, belajar Pancasila secara mudah dan praktis. Ya. Jadi saya sebut ini belajar Pancasila mudah dan praktis melalui video-video pendidikan ini, karena saya akan coba di channel saya ini, Yantos RW Backpacker Channel ya. Silakan diikuti nanti di dalam belajar Pancasila ini secara mudah dan praktis. Jadi belajar Pancasila mudah dan praktis hanya ada di channel ini, Yantos RW Backpacker Channel. Kalau bermanfaat dan suka, silakan di subscribe, jangan malu-malu, like and comment, sehingga channel ini bisa berkembang. Karena kita bagi 3 ya channel ini, yaitu informasi, edukasi, dan hiburan. Oke, sampai jumpa nanti di topik selanjutnya. Anda telah mengikuti pembelajaran Pancasila praktis dan mudah di Yantos RW Backpacker Channel, media edukasi yang bermanfaat. Ya, walaupun belum tuntas ya, karena saya membatasi durasi untuk pertemuan ini untuk mempermudah juga bagi yang menonton channel ini supaya durasi tidak terlalu panjang, tapi kita lanjutkan ke seri yang berikutnya. Ya, bagi yang tidak tuntas menyimak tadi, ya silakan disimak lagi.
silakan Anda aktif di komennya, berdiskusi ya, boleh menanyakan tentang materi tadi. Ya tidak hanya kepada saya dimaksudkan pertanyaan itu ya, boleh kepada teman-temannya. Dan silakan bagi yang ingin menjawab, dan ini adalah menjadi ajang diskusi dan ajang penilaian bagi saya mengikuti pembelajaran ini. Jadi semoga pertemuan ini bermanfaat. Silakan mengikuti seri berikutnya. Ya sekali lagi mohon maaf karena durasi memang saya batasi demi efisiensi juga untuk bagi semua yang mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa tetap kunjungi yang Tos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, sebagai media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Sekali lagi silakan di-subscribe, like and comment, dan jangan lupa di-share. Apabila Anda men-share ilmu ini, selain Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Silakan di-share, diperbanyak ya. Minta teman-temannya untuk men-subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa ditambah di seri berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar Pancasila dengan saya, karena belajarnya praktis dan mudah, berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.